A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 16 An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaitanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul adzim. Saya coba mengangkat bab adab terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa waktu lalu kita membahas bab adab terhadap diri sendiri, kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita membahas adab terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bab tentang adab ini sangat luas. Bahkan di dalam menuntut ilmu ini, bab adab ini lebih banyak daripada bab tentang pengetahuan ilmunya itu sendiri. Karena adab menjadi modal yang sangat berharga kita di dalam menuntut ilmu. Hari ini coba kita berusaha untuk bagaimana adab kita saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Al-Quran ini terutama dalam segi membacanya, kemudian mengkajinya dan juga mengamalkannya, ada beberapa manfaat faedah yang akan diterima sebagai konsekuensinya baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manfaat Al-Quran ini diantaranya adalah Iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu yaji'u, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li sahibihi, kepada, ya, artinya kepada yang membacanya atau yang menghafalkannya atau yang mengkajinya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah man, siapa yang ta'allamal Quran, mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian ada orang yang belajar Al-Quran. Insya Allah di antaranya kita semua hari ini sedang berusaha belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ibu jangan segan, jangan sungkan mengajarkan anak-anaknya tentang baca Quran. Jadi kalau ditanya ku anak, "Bu, ini bacaannya apa bejaan?" Tapi belajar tiap minggu, tiap Sabtu di dia piraku. Ya, tajwidnya insya Allah bisa. Kemudian hadis lain, ahlul Quran ahlullahi wa khassah.
Ahlul Quran itu adalah yang setiap hari belajar, mengkaji, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkannya. Itu Ahlul Quran. Itu adalah ahlullah, keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini, wa khosoh, dan orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya. Kemudian ini yang lebih penting adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u, sesungguhnya hati itu adalah bisa berkarat. Hati kita ini berkarat, ya, diselimuti oleh kadang iri, kadang dengki, ya, kadang ghibah, ya. Tasda'u, berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti halnya berkaratnya besi. Besi keras, tapi kadang-kadang berkarat, nempel, susah dihilangkan nanti. Ya. Fakila, maka bertanya, ya Rasulullah, para sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa majilauha, bagaimana caranya menjadikan besi itu mengkilau kembali? Artinya bagaimana caranya agar karat ini bisa hilang dari besi? Karena diibaratkan hati ini sebagai besi yang berkarat. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala tilawatul Quran wa zikrul maut. Maka Rasulullah menjawab, menghilangkan karat yang ada dalam hati ini adalah tilawatul Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, wa zikrul maut, dan mengingat kepada kematian. Nah, jadi baca Quran ini menjadi salah satu pembersih hati, menghilangkannya karat-karat atau kotoran-kotoran yang ada dalam hati manusia. Bahkan di dalam sebuah asbabun nuzul tentang turunnya surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Nah, asbabun nuzul ayat ini adalah seorang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau betul Al-Quran, coba bacakan Al-Quran itu. Kalau memang itu sebagai wahyu Allah, coba bacakan. Nah, kemudian Rasulullah bacakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya, ayat 90 dari surah An-Nahl. Belum selesai dibaca ayat ini, maka si musuh Rasulullah ini menyatakan, coba ulangi sekali lagi. Ternyata si musuh ini terkagum-kagum, ya, dengan ayat tersebut, dari segi syairnya, kemudian dari segi kalamulonya, dari segi maknanya sangat luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya hanya dibacakan ayat suci Al-Quran ini, yaitu surah An-Nahl ayat 90, maka si musuh Rasulullah ini menyatakan masuk Islam. Itu faedah manfaatnya ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, maka bagi kita tentu membaca Al-Quran ini menjadi kewajiban bagi kita. Nah, untuk menyempurnakan bagaimana kita mendapatkan nilai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan adab-adabnya, cara-caranya. Yang pertama, membaca Al-Quran ini diusahakan kita dalam keadaan suci, bersih. Walaupun tidak menjadi hal mutlak bahwa membaca Al-Quran wajib berwudu, tetapi dengan sucinya badan kita, maka innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Artinya karena kalam Allah Al-Quran ini adalah sesuatu yang suci, maka kita selayaknya, sepantasnya adab kita membaca Al-Quran ini memiliki kesucian. Itu yang pertama.
Yang kedua yang menjadi kewajiban adalah ayat dari tadi yang dibacakan oleh saya dalam pembukaan, yaitu surah An-Nahl ayat 98, Faiza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Faiza maka iza apabila qara'ta kalian mau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah maka diharuskan, diwajibkan ta'uz, berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajim yang dikutuk. Jadi baca ta'uz dalam membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Bagaimana Pak kalau basmalah? Basmalah itu sunnah. Kullu amrin dibalin la yubda basmalah bahwa akto, ya, setiap perkara urusan yang baik tidak diawali dengan basmalah bahwa akto, maka terputus, kurang sempurna pahalanya. Maka membaca Al-Quran disunahkan membaca basmalah. Ta'ud menjadi wajib berdasarkan surah An-Nahl ayat 98. Kemudian punya membaca basmalah menjadi sunnah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Innahu laisalahu ayat 99-nya, sesungguhnya dia, siapa? Syaitan itu laisalahu, dia tidak ada sultanun, kekuasaan, kemampuan, kekuatan, alal lazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim, dan atas wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka lah yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi syaitan ini tidak kuasa dia menggoda kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita pengen dijauhkan dari godaan syaitan, ya diperkuat keimanan kita dan pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu, sesungguhnya hanyalah kekuasaan Allah itu alal ladzina, kepada orang-orang yang yatawallaunahu, mereka menjadikannya pemimpin. Jadi kekuasaan setan itu, kemampuan setan itu hanya mampu menggoda kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan syaitan itu sebagai pemimpinnya. Ya, jadi mengikuti bisikan hawa nafsunya. Wallazina hum, dan kepada orang-orang yang bihi musyrikun, mereka berbuat syirik. Jadi setan mampunya menggoda, satu kepada orang yang musyrik, kedua orang yang menjadikannya setan itu sebagai pemimpin. Ya, itu yang kedua. Jadi adab yang pertama tadi, diusahakan kita dalam keadaan suci bersih. Yang kedua, kita diwajibkan membaca ta'awud. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran itu, ya, harus tartil, perlahan-lahan. Walaupun tidak lancar, bacanya entong rusuh, ya, santai. Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Kurang ada setahun sekali ya, Ramadan ya. Nah, di dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang 3 malam, niscaya ia tidak memahami maknanya. Jadi orang yang ingin hatam Al-Quran, ya, kata Rasulullah, diselesaikan dalam 3 malam. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menghatamkan itu tidak akan mengerti tentang makna Al-Quran. 3 malam atuh kudu hatam Al-Quran, harek maca terjemahna. Orang Arab masih mending ngarti, ya, urang mah komot ngarti, kudu diterjemahkeun heula. Bahkan di dalam hadis ini dijelaskan, walaupun dia ngerti terhadap bacaan Al-Quran itu, maka Rasulullah menjelaskan dia tidak akan memahami maknanya kalau diselesaikan membaca Al-Quran itu dalam 3
hari. Maka Rasulullah menjelaskan minimal 7 hari ya rek ngahatam ke Al-Qur'an mah. Jadi masih ada tartilnya. Ini kata Rasulullah ya. Yang keempat ya, adabnya membaca Al-Qur'an itu adalah khusyuk, konsentrasi, tiloba cabak. Kan orang sekolah baca cabak. Ya, baca Quran 5 menit cabakna tuluikeun deui gitu. Jadi tidak khusyuk. Bukan dilarang. Jadi adab selayaknya, sepantasnya mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Lamun giliran baca Quran mah ulah aya gangguan naon. Lamun pas jadwal poe Sabtu ngaji mah geus tong nyieun jadwal poe Sabtu kegiatan dunya teh. Geus we eta mah khususkeun baca Quran khusyuk. Ya, urang mah kadang-kadang sok loba pancarakena ya. Khusyuk ketika membacanya, kemudian menampakkan kesedihan. Oh, sok sedih nak baca Quran. Borong sedih. Kata Rasulullah menangis atau berusaha menangis, lamun itu bisa menangis jangan berusaha lah. Iksir-iksirkan lah lain pilek tapi ya. Jika tidak bisa menangis, maka kata Rasulullah utlul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah Al-Qur'an itu dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Nyatu sedih-sedih lah, tong loba ngobrol lah gitu minimal mah. Ya, ngobrol mah pasti boro-boro sedih meureun. Ya. Nah, ini jadi adab yang keempat berusaha untuk khusyuk. Kata Rasulullah berusaha untuk menangis baca Quran teh. Kalau tidak bisa menangis ya berusaha untuk menangis. Yang kelima yaitu berusaha untuk membaguskan suara. Artinya sesuaikan dengan kaidah tajwid. Dai suara mah ada bakat urang, nu gerebek, nu lembut, nu serak kan kumaha urang na eta mah. Tapi minimal membaguskan suaranya sesuai dengan kaidah tajwid. Jayyinul Qur'ana bi aswatikum kata Rasulullah. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Hiasi diperindah. Ada orang yang alergi dengan tilawah, kadang-kadang naon tilawah Quran dilombakeun, Quran mah lain keur dilombakeun, Quran mah keur dibaca diamalkeun. Heuh pan eta ge tilawah teh maca Quran. Ya, sedang baca Quran, bahkan harus dibaguskan suaranya. Kan kata Rasulullah, jayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian, ya. Kadang-kadang orang lamun ngadenge suara nu ngaji gerebek jeung anu alus sok sedih nu mana Bu? Sedih nu alus merinding kadang-kadang makana bulu kuduk teh Bu ya. Kalau suaranya enak didengar gitu kan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan atau memperindah bacaan Al-Quran. Jadi membaca rusuh, ngebeledak gitu ya. Nah, kata Rasulullah bukan dari golongan kami. Kemudian hadis yang lain, ma'azinallahu li syai'in ma'azina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana Dia mendengarkan seorang nabi melakukan atau memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah, ini jadi bacaan Al-Qur'an dibaguskan itu menjadi ya adab terbaik bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Mun mampu, lamun teu mampu ya semampu urang. Karena kata Rasulullah dalam ayat lain, dalam hadis lain bahwa kalau kita tidak mampu membaca Al-Qur'an, masih terbata-bata, pahalanya 2. Itu kan? Yang terbata-bata itu terbata-bata boro-boro indah. Nah, baca Iqra beneran. Ya, kata Rasulullah pahalanya 2. Artinya itu sebagai adab saja ya. Diusahakan kalau mampu membaca Al-Qur'an ya indah ya indah, kalau tidak mampu minimal sesuai tajwidnya. Pancan sesuai dengan tajwid masih terbata-bata 2 cek Rasulullah pahalana. Jadi tong hariwang Al-Qur'an mah. Ya.
Selanjutnya yang keenam, menyembunyikan bacaan jika khawatir timbul riya. Jadi kembali kepada niat. Kalau tadi mah suaranya harus diperindah, kalau yang ini mah harus disirkan. Pak, mana nu benar? Ai tilawah mah kedengaran, ai sirman teu. Kembali kepada niat. Kalau ibu kita semua memperbagus bacaan, inginnya dipuji, ya kan? Pamer. Nah, ini yang bahaya. Ya, makanya di dalam keterangan ini yang menjelaskan bahwa jika khawatir timbul riya, ya, sombong, nah maka sirkan suara bacaannya. Orang mah ya sir teh lain naon, lain cenah sombong, era apa lancar macana mending hate we. Ya, nah itu. Jadi beda niat tuh. Ini tergantung niat saja. Ya. Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Artinya kan sedekah itu kalau tangan kanannya memberi, usahakan tangan kiri ini jangan tahu. Nah, kalau bacaan Quran dijarkan seperti orang yang sedekahnya ditampakkan seperti itu. Adab ya Bu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang mutlak wajib atau mungkin itu mah meninggal launan atau mah kadengen pasnya maca Quran launan mah ibu-ibu kadengen. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ya, pasnya maca sorangan pero kudu diajarokan. Sanu ngadangkeun anak ya. Nah ini, jadi jangan menjadi sesuatu yang bahwa ini mutlak harus seperti ini gitu. Makanya tadi dalam keterangan yang lain satu harus diperindah bacaannya, terdengar orang lain. Yang adab yang selanjutnya kalau takut ria ya kita dalam keadaan sir pelan ya. Yang ketujuh adab membaca Al-Quran, yaitu membaca dengan merenungkan dan memikirkannya, yaitu yang disebut dengan tadabur. Tadabur itu mempelajari, mengkaji isi kandungannya. Kenapa? Karena kalau kita mentadaburi Al-Quran bukan hanya sekedar mendapat pahala dari membaca, tapi kita juga mendapatkan ilmu, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-8 sebagai adab, hendaknya kita membaca tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya. Artinya kita tidak boleh mendebat isi kandungan Al-Quran. Dalam cek Al-Quran A-nya A bayahna. Kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, makna nate nah ieu mah beda, bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Jangan mempertahankan kebiasaan kita, tapi kebiasaan kita harus diakurkan dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Berarti yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu batil, maka kita hindari. Panaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Bahayanya ini, kita minta supaya laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak mau menyesuaikan dengan Al-Quran ya berarti kita mendustakannya. Itu surah Al-Imran ayat 61. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, Al-la'natullahi 'alaz zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu membiarkan dirinya dalam satu kesalahan, itu zalim. Nah, adab-adab membaca Al-Quran ini tentu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manfaatnya tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran ini bisa menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan adab membaca Al-Quran ini ya bisa kita laksanakan sehingga kita bisa mendapatkan nilai pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah takut dengan belum bisa, jangan takut, jangan malu saat membaca Al-Quran, karena semuanya berproses untuk menjadi lebih baik. Mencoba dan mencoba itu lebih baik daripada tidak mencoba. Ada orang yang jatuh tidak berjalan,
budak teh jalan teh naon lamun budak gitu kan aneh. Lamun budak berjalan kemudian labuh wajar, kita berlari jatuh wajar, tapi kalau kita tuh berlari henteu diem ujug-ujug jatuh teu wajar ya. Nah maka kita tidak usah takut dalam satu kesalahan karena kita sedang berproses ya.